Cahaya di ujung Jakarta. Di tengah pesatnya perkembangan Jakarta, masih ada wilayah yang berjalan dengan ritmenya sendiri. Tempat yang sering dipandang dari satu sisi saja. Di sini, anak-anak tumbuh dengan cara mereka sendiri, menjalani hari tanpa banyak pilihan ruang untuk berkembang. Cilincing sering dipandang sebagai ruang yang terbatas, dilihat dari jarak, dan disimpulkan dengan cepat. Mereka tumbuh di tengah arus yang sama, tapi tidak selalu punya ruang untuk memahami apa yang mereka lihat. Di tengah keterbatasan itu, muncul sebuah ruang belajar yang tumbuh dari hal sederhana. Nah, besok itu materinya adalah... Halo, perkenalkan nama aku Azia, kelas 4 di angkatan 8. Perkenalkan nama saya Nur Hasifah, kelas 7 dari angkatan 8. Tarian aku nongkrong, main gitu-gitu deh. Biasanya sih kayak main, terus kadang-kadang di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Samsudin Ilyas, inisiator dari kelas jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik itu kelas lapangan yang ada di pesisir Kalibaru Cilincing. Kegiatan ini saat ini sudah berjalan 9 tahun dan dimulai sejak tahun 2018. Kenapa kelas jurnalis cilik? Karena basic saya sebagai jurnalis, khususnya jurnalis foto ya, ingin memberikan sebuah wadah kepada anak-anak di pesisir Kalibaru Cilincing. Kebetulan saya lahir di Kalibaru Cilincing ini. Jadi ingin memberikan sebuah wadah bagi anak-anak pesisir tentang edukasi, sebuah kelas ruang terbuka di pesisir Jakarta Utara yang lebih ke foto jurnalistik gitu. Jadi kegiatan ini memang sudah dikonsepkan berjalan selama 4 bulan lamanya, di mana di bulan pertama kami mengajarkan tentang teknik dasar penulisan 5W1H, di bulan kedua kami mengajarkan tentang teknik dasar fotografi, kemudian di bulan ketiga dan di bulan keempat anak-anak hunting ke lapangan didampingi oleh para pendamping, kemudian diakhiri dengan pameran fotografi yang disaksikan oleh masyarakat umum. Jadi inisiasi ini juga diawali dengan keresahan ya sebagai warga yang terlahir di pesisir Jakarta Utara. Kami lebih paham tentang kondisi anak-anak terkini ya, di mana mereka sudah dewasa sebelum waktunya ya, kenakalan, narkoba, merajalela, gitu. Pekerja anak. Dari sinilah keresahan-keresahan ini timbul hingga membentuk sebuah kegiatan kelas jurnalis cilik itu. Apalagi baru pada turun biasanya nih. Dari anggapan yang terus berulang, ruang kecil ini mulai membuka kemungkinan yang berbeda. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Suara yang sebelumnya diam, kini mulai terdengar. Aku senang sih Kak, soalnya first time megang kamera. Yang kamu rasain? Yang aku rasain, aku bisa belajar pakai kamera dengan kakak-kakaknya. Yang aku rasain kayak berpikir doang sih, kayak oh ternyata gini caranya megang kamera gitu. Konkretnya. Aku merhatiin backlight gitu. Terus kamu modelnya? Motonya aku foto nelayan, foto orang lagi mancing gitu. Setelah aku masuk ke kelas jurnalis cilik, jadi kayak kalau ada orang kerja atau gimana bisa diambil video atau difoto gitu. Cilincing tidak berubah dalam semalam, namun cara kita melihatnya bisa berubah. Karena di balik keterbatasan selalu ada potensi yang menunggu untuk diberi ruang. Yang pengen aku tunjukin, mereka bisa tahu kalau kita semua bisa lebih baik daripada yang di luar gitu kan. Kayak bahwa anak nelayan itu kayak kita bisa nunjukin mimpi kita juga. Dari proses yang sederhana, lahir sesuatu yang lebih besar. Sebuah cara untuk menunjukkan apa yang mereka lihat dan rasakan. Jalan ini tidak selalu mulus, tapi justru disitulah
mereka mulai menemukan cara. Karena bagaimanapun dunia visual ya sekarang banyak ditonton banyak pasang mata ya, jadi perkembangan teknologi juga kita tidak bisa nyahkan ya, anak-anak juga di mana walaupun anak-anak usia dini mereka sudah mengenal teknologi, dan teknologi visual itu yang kita kenal kepada anak-anak. Kebetulan kami basicnya sebagai form visual ya, pakai jurnalistik, jadi basic itulah yang kami turunkan ke anak-anak. Jadi Cilincing emang di luar sana udah dikenal, apalagi dengan nama Priuk ya, dengan latar belakang kekerasannya gitu. Jadi kita ingin merubah stigma itu kepada masyarakat di luar sana gitu, tentang khususnya anak-anak ya, anak-anak di pesisir Kalibaru Cilincing ini gitu. Jadi kita memberikan edukasi dan agar kekuatan mental dan karakter anak-anak ini lebih kita jaga gitu. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya dilihat sebagai bagian dari lingkungan, tapi sebagai pecinta cerita. Bukan tentang seberapa cepat mereka bisa, tetapi bagaimana mereka mulai memahami. Nama saya Derajat, saya nelayan sebagai pengurus RT juga. Sebelum adanya KJC di kampung nelayan, biasanya anak-anak itu hari-harinya berenang, mereka lari-larian, kadang diselingin dengan kegiatan yang nggak bagus seperti tawuran dan yang lain-lain. Bahkan ada yang fatal, sampai mereka itu ngelem di perahu. Masuk KJC Angkatan 8, alhamdulillah banyak perubahan. Anak-anak diajarin kegiatan yang nilai positifnya lebih bagus. Di tengah pandangan negatif pesisir Cilincing, seorang anak berkembang dengan keraguan masa depannya. Akan tetapi, melalui kelas jurnalis cilik, ia belajar mengubah cara pandangnya. Mungkin kami terbatas dari ruang gerak, tapi itu bukan hambatan untuk kami bersuara lewat karya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, biasa dipanggil Kak Mul. Di sini saya sebagai kalau di KJC sendiri sebagai pendamping atau volunteer. Kalau kesulitan sih enggak, ya biasalah adik-adik gitu kan, karena kita lebih paham kepada adik-adik yang ada yang mut-mutan kalau misalnya hari ini besok masuk itu enggak gitu. Terus karena dia mau main atau mau ngapain, itu aja sih kalau untuk kesulitan. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, tapi cukup untuk menggeser cara pandang. Dari lensa anak pesisir, kami belajar bahwa di tengah keterbatasan, kami tidak tertinggal. Ya semoga dengan hadirnya kegiatan ini anak-anak kita tidak mewajibkan anak-anak untuk bisa menjadi seorang wartawan atau jurnalis ya, tapi semoga dengan adanya kegiatan ini ketika mereka besar nanti mereka bisa mengingat, jadi apapun mereka mudah-mudahan dia bisa menularkan ilmu yang mereka miliki, jadi dokter, jadi arsitek, jadi apapun dia. Oh ternyata membangun ingatan itu penting di usia dini itu ya, ketika dewasa mereka mengenal dunianya, mereka akan mengingat kegiatan ini, oh ternyata pernah diajarkan gratis di kelas jurnalis ini, dan mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan secara gratis ilmu-ilmu mereka kepada halayak ramai dimanapun mereka berada gitu. Dari objek individu menjadi cerita. Dengan kamera, ia menunjukkan bahwa keterbatasan lingkungan bukanlah hambatan, tapi kondisi dapat diubah ketika seseorang diberi kesempatan dan ruang.
Cilincing bukan hanya tentang bagaimana ia dilihat, tapi tentang bagaimana anak-anak di dalamnya mulai melihat kembali, tentang bagaimana mereka tumbuh dan diberi ruang untuk menyampaikan apa itu arti. Apanya ngebug sih? Jurnalis cilik. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku.